dugaan kejahatan lingkungan di kawasan hutan Desa Adat Kembang Merta, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, kian menemui titik terang. Panitia khusus Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan TRAP, DPRD Provinsi Bali melakukan inspeksi mendadak sidak untuk menindaklanjuti indikasi pembabatan hutan dan pendirian bangunan ilegal. Kamis 22 Januari tahun 2026, sidak ini dipicu oleh laporan masyarakat mengenai penyalahgunaan kawasan hutan lindung. Ironisnya, lokasi tersebut merupakan zona mitigasi bencana yang memiliki riwayat longsor mematikan. Berdasarkan temuan di lapangan, Pansus kini memetakan potensi pelanggaran pidana bagi pelaku pembabatan, pemilik bangunan, hingga oknum penerbit izin. Kita yang ada di sini, Pak, ingin mengembalikan seperti keadaan semula. Itu perintah undang-undang, Pak. Kalau siapapun yang melanggar, ya aturan seperti daerah wilayah mitigasi, apalagi sudah ada korban tadi, ya itu seperti itu satu, Pak. Sanksi administrasinya, Pak. Ini belum sanksi pidananya, Pak. Sanksi pidana Undang-Undang 5 tahun 90, ini 5 sampai 10 tahun, Pak. Harus dipertanggungjawabkan. Tidak berhenti sampai sanksi administrasi. Itu persoalan. Ada kompromi, ada kong-kali-kong di antara BKSDA, dugaannya Pak ya, kepada pengembang, yaitu nanti diperdalam pada waktu penegakan aturan oleh aparat penegak hukum, Pak. Maka saya ingin tanya juga, Bapak tadi kami tanya, kok bilang tidak ada hubungannya ini dengan kegiatan Bapak di bawah? Gimana, Pak? Coba kasih keterangan dulu. Gimana tadi? Sementara ini faktanya ternyata Bapak sini sebagai pengembang, itu persoalannya. Kenapa Bapak tadi tidak mau bicara jujur? Kan itu persoalannya sudah tidak jujur semua. Makanya korban ini siapa yang bohong sekarang, Pak? Coba tanya, apa? Coba kasih keterangan, Pak. Bisa aku bisa tadi, Bapak. Saya berdasarkan ini apa? Rencananya KSDA, Pak. Saya mau tanya, rencana KSDA apa rencana Bapak? Itu dulu, ini mumpung ada saya TikTok aja Bapak sekarang. Betul. Ini Pak, ini katanya rencana Bapak. Ini gimana? Rencana Bapak apa rencananya? Dari mana ujungnya, dari mana sampai di mana? Apa kepentingannya, Pak? Ini bicara wilayah mitigasi, Pak, bencana, dan sudah pernah terjadi korban banjir di sini, Pak. Itu. Jadi pertanyaan sekarang itu siapa yang wilayah Bapak punya yang mendahului apa pengembang? Jadi dalam perencanaan pengelolaan pariwisata memang dimungkinkan adanya pembangunan sarana, dan dalam rencana pengelolaan sarana wisata alam memang dimungkinkan adanya di dalam RPSWA yang sudah disahkan. Siapa yang minta itu untuk wisata alam ini, Pak? Ujuk-ujuk Bapak buat ini wisata alam pemerintah yang hadir apa masyarakat di pengembang? Pemohon. Makanya pemohon, Pak, ini lagi nggak jujur. Iya. Ya sudah, saya kira sudah berhenti. Saya Teruskan dulu, Pak, sebentar, Pak. Ini izinnya sudah ada, Pak. Cuma dari kementerian karena belum beroperasi sekian tahun, akhirnya saya ambil alih, Pak. Jadi izin ini sudah ada bukan soal izin, Pak. Saya tanya tadi persoalan siapa yang memohon ada kegiatan seperti ini. Bukan soal izin. Kalau izin pun udah wilayah mitigasi bencana, Perda Undang-Undang Tata Ruang, Pak ya, 26 2007. Itu wilayah mitigasi, ada sepanjang tebing ini, Pak ya. Satu kali tebing ini, satu kali harus ada kegiatannya, Pak. Ini kan bukan bicara soal undang-undang kehutanan saja, termasuk undang-undang tata ruang, Pak. Itu persoalannya. Ini udah jelas, ini izinnya pun ini kita evaluasi udah melanggar juga, Pak. Kan begitu. Jadi saya lihat sudah tidak transparan. Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, Idewa Nyoman Rai, SHMH, menegaskan bahwa perusakan lingkungan ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan pelanggaran hukum berat. Pasal 98 dan 99 Undang-Undang PPLH mengatur pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah bagi pelaku perusakan lingkungan. Apalagi jika aktivitas tersebut berisiko menyebabkan jatuhnya korban jiwa di wilayah rawan bencana ini, tegas Dewa Rai. Selain Undang-Undang PPLH, aktivitas ilegal ini juga terancam jeratan andang-endang lainnya. Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 1999, ancaman 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah atas perusakan hutan lindung. Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 2007, ancaman 3 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah bagi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukan. Oke, inilah wakil rakyat. Saya mewakili masyarakat, beliau bilang permanen. Oke, juta permanen.
Oke, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan rekomendasi nanti nggak usah dulu, nanti kita bicarakan. Dia silakan bicara dulu Pak. Udah selesai deh. Jadi demikianlah bapak-bapak, ibu-ibu, kami sudah menyuarakan suara dari bapak-bapak sekalian. Yang jelas ini sementara ditutup permanen kan begitu. Samping itu Pak, untuk dikembalikan. Ya, nanti dikembalikan. Sudah sejauh 1 kilometer Pak. Ya, itu masa media juga akan menjawab semua itu. Media sudah dengar itu sudah sejauh 1 kilometer betapa susahnya beliau-beliau dulu itu kembali lagi memperbaiki daripada hutan ini, sementara dari pusat jadakan ini harus dibongkar dan sebagainya tanpa memperdulikan keberadaan masyarakat bawah. Kasihan ibu penyisir ini ya. Ketua Pansus TRAP, Imade Suparta, SH, MH, menambahkan bahwa pihaknya tidak akan tebang pilih. Sementara itu, Wakil Sekretaris Pansus, DR Somfir menekankan pentingnya pertanggungjawaban pidana korporasi, direksi, pemilik modal, hingga pihak yang memberi perintah pembangunan harus bertanggung jawab secara hukum. Ini bukan hanya soal pelaksana di lapangan, tegas DR Somfir. Melihat urgensi di lapangan, anggota Pansus mulai dari Niputu Yuli Artini, Ketut Rocineng, hingga Wayan Bawa sepakat merekomendasikan penyegelan permanen. Langkah ini diambil untuk menghentikan total aktivitas demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif. Dukungan serupa datang dari DPRD Kabupaten Tabanan melalui anggota Komisi 1, Ketut Arsanayasa, yang mendesak aparat penegak hukum segera bertindak. Menanggapi hal tersebut, Satpol PP Provinsi Bali dan Kabupaten Tabanan menyatakan kesiapannya untuk mengeksekusi penyegelan sesuai kewenangan dan mandat Perpres nomor 5 tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan. Sidak ini dihadiri oleh jajaran lengkap Pansus TRAP, Komisi 1 DPRD Tabanan, Satpol PP, serta jajaran OPD terkait guna memastikan pengembalian fungsi hutan lindung sebagaimana mestinya. Saya kira setuju nih dikembalikan lagi seperti semula, dan tidak setuju nih dilanjutkan kan begitu. Silakan Pak De. Jelaskan Pak De. Ini sejalankan dulu jalan. Sejarah dulu. Betul. Nah, terima kasih Mas Tereng, Bapak dan kami telah hadir sebagai bukti bahwa pejabat-pejabat provinsi ataupun tim yang ada sekarang itu menunjukkan rasa peduli atas keberatan kami sebagai penyewa hutan di sini. Secara kronologis, secara singkat saya akan ceritakan masalah keberadaan hutan ini. Tanggal 31 Desember tahun 1969 terjadi banjir besar yang memakan korban jiwa 3 orang korban jiwa. Bukan saja korban jiwa, termasuk ke material kenyataan keadaan Danu waktu itu kayak sebagai tidak ada daratan Pak, seperti hutan semua gitu. Nah kemudian di tengah-tengah banjir hadir Bapak Gubernur Sukarman waktu itu memerintahkan kami untuk transmigrasi. Kalau Bapak Gubernur memerintahkan kami transmigrasi, kami berkeberatan Pak. Karena satu-satunya aset Dajan Danu adalah hak milik kami sebagai tanah milik. Kedua, adanya 2 buah puruk tak sangkut dan yang sebatu. Kalau kami tinggalkan transmigrasi, siapa akan memelihara tanggung dari puruk ini? Berarti Bapak waktu itu Bapak Gubernur setuju, maunya bagaimana? Saya mau pindah dari Dajan Danu bersifat lokal. Lokalnya bagaimana, ada tanah nggak di sana? Ada Pak, tanah Pak Uko, Setia Harapan Tabanan, ada dan pasar waktu itu. Kalau begitu berapa luasnya? 7 hektar. Dibela Pak Uko Pak satu waktu itu. Terakhir ada tanah di Kebang Betul, ada Pak berapa 7 hektar. Saya ambil 4 hektar sebagai rehabilitasi daripada perkampungan alam gitu ya. Oke, telah jadi gitu. Nah kemudian berlanjut setelah 3 tahun 73, saya sendiri mengajukan permohonan pada Dinas Kehutanan waktu itu supaya ini direhabilitasi. Jadi sekian puluh ribu mulai kami tanam tahun 73 sampai sekarang berapa usianya. Jadi di samping itu kami diberikan kewajiban oleh kehutanan untuk memelihara tanaman hutan. Jangan sampai selamatkan hutan. Jangan sampai kedua kalinya terjadi gitu. Nah, kemudian setelah kami pelihara itu hutan bagus, kemarin kami merasa dikejutkan oleh keberadaan ini. Ya, kenapa sebenarnya siapa yang memberikan izin? Saya membaca itu keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, salah satu setelah pertimbangan disebutkan di sana itu
adalah untuk menyelamatkan keutuhan hutan, menyelamatkan kebebasan hidup daripada binatang-binatang hutan, nah ekosistem, termasuk juga nanti hayati yang ada tuh perlu diselamatkan. Nah, jadi di sini kami melihat bahwa ini ada bentuk complicated antara kepentingan menteri dan relasi di balik jalan ini. Itulah kami tetap merasa keberatan dengan adanya jalan ini. Nah, kalau menyebut masalah fungsi jalan untuk pariwisata dan lainnya, di sana kami masih buat jalan dulu tahun 68. Nah, itu saya perlu pemeliharaan. Sekarang ternyata dengan adanya proyek itu jalan mulai hancur. Ini kami mohonkan sebagai rantai pengganti ini dipelihara saja jalan itu, jangan sampai merusak hutan di sini. Nah, inilah kami. Nah, kemudian beberapa kali kami sudah mengadakan pertemuan di masyarakat sebagai isyarat untuk menunjukkan rasa keberatan dengan kehadiran ini proyek ini. Apakah ini proyek atau bagaimana saya tidak tahu. Sampai sekarang masyarakat tetap bertanya-tanya siapa yang memberikan izin pembangunan jalan ini yang rusak hutan. Nah, di sini di satu sisi kami diberikan kewajiban untuk melihara dan menyelamatkan hutan, justru di sisi lain ini dirusak. Mengacu kepada instruksi Presiden kemarin bahwa semua rakyat bangsa Indonesia harus mempunyai kewajiban menyelamatkan dan memelihara hutan se-Nusantara, kan begitu instruksi Presiden. Ini bentuknya complicated juga kepada realisasi ini. Jadi saya tetap tidak setuju dengan ini. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Bapak tadi telah semacam katakan sebagai instruksi harus dikembalikan pada asal. Ini pun merupakan juga kesepakatan masyarakat kami semua. Ini tidak diberikan juga untuk berlanjut, kembalikan pada asal, bongkar tanami. Ayo, jadi inilah. Ya.